Oke guys, jadi kita bakal belajar lagi mengenai manajemen input dan output di Linux. Oke, jadi gue bakal mereferensikan dari modul yang 5 ini yang sedang kita pelajari di praktikum. Nah, intinya di sini tuh kita belajar proses input dan output itu kayak gimana. Kayak gitu aja. Simpelnya cuma itu aja sebenarnya. Input itu kan kayak kita masukin lewat keyboard dan output itu kan tampil di layarnya gitu. Nah, di sini kita bisa langsung masuk ke contohnya. Nah, di sini percobaan satu file descriptor. Kita buka terminal. Terus kita clear dulu deh. Nah, di sini perintahnya ps dulu. Nah, ini kan ps berarti kita ngecek aja dulu kan sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu, sini cuma output aja. Nah, terus ada cat. Nah, cat itu buat nampilin apa yang kita tulis. Ini misalnya saya tulis halo gua di sini gitu kan. Dia bakal nampil itu pas gue enter. Selamat datang di praktikum. Nah, terus keluar Ctrl C. Terus apa lagi nih, lanjut. mkdir my data, kita disuruh buat data. Dir my data. Oh, di dalam folder data. Makanya kita udah punya folder data deh. Untuk bekas praktikum kemarin ya. Ih, banyak banget ya. Oh, jangan kesini deh. Kita buat data 2 lagi, cd mkdir data 2, cd data 2, habis itu apa tadi, dir my data. Oke. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu nge-outputin error, misalnya ini kita tulis mkdir my data lagi. Nah, ini termasuk jenis output ya guys, jadinya output error, sorry. Jadi kalau di modulnya itu dia masuk ke dalam jenis output yang ini nih. Nah, nih standar output error kayak gitu. Kalau ini kan dia ada output yang biasa, ada yang input yang emang tuh khusus buat error. Kalau tadi kan kita inputnya kan mkdir my data itu inputnya kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke redirection, pembelokan. Gue jujur kurang paham maksudnya pembelokan itu kayak gimana, tapi kayaknya kita tuh bisa kayak gini contohnya, cat satu my file ini kita tulis ke dalam file txt nih. Nah, terus ada lagi yang 0, jadi ada yang satu lebih dari, bisa ada yang 0 kurang dari gitu kan. Nah, 0 kurang dari itu dia kayaknya tuh dia masukin juga deh. Kalau kita lihat di sini nih, untuk pengganti standar input kalau 0, kalau 1 untuk pengganti standar output. Oh, ini buat input, ini buat output kalau 1 itu. Nah, kita bisa coba aja deh langsung. Oke. Cat, ini contoh belum ada file apa-apa ya. Cat 1 ke, dengan 1 ke biasanya. My file.txt. Nah, ini contoh kita tulis halo. Ini ada teks yang saya simpan ke dalam. Ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file my file.txt. Oke. Nah, keluarnya Ctrl C aja. Kalau kita cat my file, enter, nah kan ketuliskan. Nah, terus cat 0 my file. Nah, coba ya, kita coba cat 0 dari my file. Nah, bedanya apa, coba lihat. Oh, kalau ini cuma outputin, beda itu. 0 itu output, 1 itu menginput gitu. Oke, habis itu kita buat mkdir my data lagi, nggak usah. Oh, ini output nih, kita mau contoh output. Nah, ini contohnya nih, mkdir my data kan ini udah nih. Nah, terus kita tuh pengen mkdir
my data tadi itu outputnya itu kita simpan ke error. Nah itu kita bisa tulis 2 ke, itu artinya 2 ke sebenarnya sih. File error namanya error my data aja, ikutin dari modul nggak apa-apa. Oke, kalau kita ls udah ada filenya, kalau kita cat error my data txt udah ada. Oke. Lanjut ke echo nim. Echo nim ini contohnya kita masukin nim kita 122.140.092. Oke, kita masukin ini ke dalam identitas txt. Ident txt, gue malas nulis panjang dah. Kalau lihat ada kata-kata ident txt. Oke, bisa. Nah ini cat identitas ini kan kita tanpa tulis cat 0 gini kan, itu sebenarnya sama aja karena dia nampilin juga. Jadi bagi foto cat nama file tuh dia bakal manggil cat 0 ini gitu. Lanjut melakukan penambahan output ke file yang sudah ada. Oke. Nah ini kan tadi bedanya kita udah masukin file dan sekaligus ngebuat file yang baru kan. Ini kita gimana caranya nambahin baris ke dalam file ini gitu. Jadi kita nambahin baris. Nah itu katanya bisa pakai cat echo sebenarnya. Echo nama Oda kita bikin ke-nya 2 kali. Jadi ini biar nambah bukannya nge-replace. Nah, kalau kita cat lagi, boom. Nah, nampilnya ada 2 gitu. Lanjut, menampilkan file 1 dan menampilkan input keyboard serta menampilkan file 2. Oke, ini cat menampilkan file, cat ini masukin input file, kemudian kita kurangi. Oke, kita ikuti aja. Coba. Oke, kita clear dulu cat 0. Nah, my file 2 sih enaknya ini. Sorry, file 2.txt. Oke, nggak ada katanya. Berarti kita bisa tulis cat 1. Ih, keras banget. My file 2.txt. Oke. Ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file my file 2.txt. Oke. Boom. Oke, kita kontrol ya. Nah, habis itu dia cat my file yang asli. Ini kan ada 2 file nih. Ini yang ini dikurangin file yang ini kayak gitu loh. Nah, itu kita tulis saja cat my file.txt kurang my file. Nah, ini gua nggak tahu nih outputnya apa nih. Ini adalah teks yang saya simpan ke dalam file my file.txt. Oke. Ini adalah teks yang jadi ini intinya menampilkan file 1 dan menampilkan input keyboard serta menampilkan file 2. Jadi dia bisa dibilang menampilkan file 1 dulu nih kan, isi file 1 nih ini. Ya kan? Kemudian menampilkan input keyboard. Nah, input keyboardnya itu ini input keyboard nih. Serta menampilkan file 2 gitu. Coba kalau kita cat tadi gue lupa isi file 2 apa? My file 2. Nah, ini kan. Tapi kita nge-outputin cuma 1 doang dia. Ini adalah teks. Oh enggak, kita nge-outputin cuma ini doang. Yang file 1 doang, yang file 2-nya enggak ke output. Nah, terus lanjut melakukan output ke layar dari input keyboard dengan menggunakan pembatas. Oke. Jadi contoh tadi tuh kita bisa cat selesai. Kurang tahu. Coba tes input.
coba tes input dengan menggunakan notasi hiri dokumen. Oke, selesai. Nah, dia kalau kita tulis selesai, dia bakal selesai dan outputnya muncul. Jadi selesai ini kayaknya tuh parameter buat nyelesain. Misalnya kalau kita tulis n gitu kan, contohnya wkwk n, nah dia bakal selesai gitu. Pipeline dan filter. Oke, ini buat ngefilter aja sebenarnya ls min la. Oke, nah ini kita bisa lagi grab juga. Oke, ini contoh sebuah file yang kita bisa sorting, kita bisa grab dan sebagainya. Oke, kita bisa coba aja ya ini. Oke, jadi kita clear dulu, kita tulis ls. Nah, ini file-file yang ada di folder data 2 kita. Kemudian kita tulis ls min la biar tahu yang .filesnya itu kelihatan juga nih. Nah, itu. Dan semua ininya ini hak aksesnya gimana, siapa yang punya hak aksesnya, kebetulan gua, dan ini bisa dibilang kayak ID-nya kayaknya mungkin ya. Dan ini ada tanggal pembuatannya, modified-nya terakhir, dan seterusnya, dan nama filenya. Oke, terus kita disuruh untuk ls min la grab txt. Nah, kita cari file yang akhirnya itu .txt dan ditemukan ada 4 file kayak gitu, jadi kurang lebih begitu. Terus lanjut cat 1 animal txt. Wait, ini kok ngelek boy. Nah, oke, kita clear dulu deh biar fast. Cat 1 animal.txt, cat 1 animal.txt, doc cat chicken doc chicken cat. Oke, kita kalau lihat cat animal datanya saya kita tampilkan sort, harusnya kan dia tampilan gini kan, cuma nanti bakal ke sorting, kayaknya ke sortingnya berdasarkan ini deh, ABCD deh. Nah, bener kan, cat duck. Nah, kan harusnya kan docnya dulu kan kalau kita tampilin tanpa sort nih. Nah, itu kita sorting lah, bisa dibilang gitu. Terus kita animal text grab doc. Nah, ini kita ngambil dari animal text itu yang doc aja. Nah, terus grab min v cat. Coba kita enter. Nah, sama keluarnya doc chicken. V itu buat apa ya? Kurang tahu juga deh. Min v cat. Kayaknya min v itu selain atau apa ya? Kurang tahu. Buatlah file txt yang berisikan daftar mata kuliah dengan menggunakan pembelokan. Oke. Buatlah file txt nama mata kuliah katanya tuh. Oke, kita clear dulu deh. Pakai cat. Nah, jadi kita belajar cara membuat file. Misalnya kita tulis daftar mk.txt. Nah, kita tulis misalnya daftar mk apa? Sistem operasi, terus matematika dasar, atau habis itu
fisika dasar contohnya gitu kan. Terus yaudah itu aja deh. Nah, kemudian tampilkan daftar tersebut dengan menerapkan pembelokan. Nah, kita bisa menerapkan pembelokan yang 0 tadi output, tapi kita nggak usah tulis 0 aja, bisa nih langsung tampil nih. Sebenarnya tuh by default dia bakal 0 juga kalau kita tulis gini aja gitu loh, sama aja sebenarnya mah. Terus lakukan penerapan pipeline dan filter pada file daftar mata kuliah dengan minimal 3 perintah. Oke, pipeline dan filter tuh kayak gini nih, kayak gini. Nah, pipeline dan filtering. Nah, ini kita coba mirip-mirip aja grep.doc. Coba ya kita tulis cat daftar, terus kita ambil grep apa ya, dasar kali ya, kan ada yang dasar juga tuh. Terus coba sama kita sort. Nah gini. Oke, nah jadi keambil yang matematika dasar sama fisika dasar dan hasilnya udah ke sorting gitu guys. Oke, silakan kumpulan, dan ya udah dikumpulin nih sih video. Oke, lanjut ke tugas. Oke guys, jadi kita lanjut ke tugasnya. Di sini tugasnya disuruh bagaimana perbedaan antara command more dan less. Kita disuruh membandingkan. Oke, di sini buka lagi terminalnya. Coba gue juga nggak tahu nih perintah more itu buat apa, perintah less buat apa. Coba kita coba daftar mktxt. Nah, di sini dia bisa ke bawah, bisa ke atas nggak? HJKL nggak bisa. Gue nggak tahu nih. Ya, kalau less. Nah, coba kita buat file yang panjang deh. Mana ya? Vim daftar mktxt. Oke, kita copy paste aja. Ini ya. Nah, coba GG kita ambil juga yang ini. Nah, oke. Kita buat kayak gini ya. Coba kita more daftar mktxt. Nah, coba ya kita HJKL, bisa masih HJKL. Nggak bisa dia. Kalau enter ke bawah. Dia coba shift enter. Nggak bisa juga ya. Dia nggak bisa scroll boy. Bisa tapi harus pakai ini sih, mouse. Nah, terus untuk keluar itu kita tekan Q. Coba kata itu dia bisa pakai spasi juga, menggilir ke bawah. Nah, bisa kan, tapi nggak bisa ke atasnya lagi nih. Nah, katanya kalau less itu dia lebih bisa interaktif. Coba. Nah, bisa ke bawah, bisa ke atas. Ini gue ke atasnya pakai HJKL nih. Nah, HJKL, JK buat ke atas. J itu ke bawah, K itu ke atas. Nah itu, terus habis itu kita bisa nyari juga, misalnya dasar atau ini aja ada sistem. Nggak ada sistem. Operasi nggak ada boy. Kayak ada deh perasaan tadi. Itu ada. Coba dasar. Nah ini dasar semua. Jadi harus ada yang di layar itu. Kalau nggak di layar itu dia nggak kedetek. Terus ya sih dia bisa ke bawah ke atas sih. Kalau tadi more tuh dia nggak bisa, bedanya itu. Terus di sini kayaknya dia bisa lebih lagi deh. Coba contohnya N. Nah ini misalnya gue nyari yang, nah ini dasar-dasar. Nah ini kalau gue N, dia bakal ke dasar-dasar yang setelahnya. Tapi nggak kelihatan di sini, dia padahal tuh kayak seolah-olah dasar ke sini, ke dasar sini, ke dasar sini gitu. Kursornya ya. Jadi biar kita kalau misalnya nyari sesuatu di sebuah file teks itu gampang gitu loh. Yang katanya misalnya sama. Kata contohnya tulisan ABC ada di baris 1, baris 5, tiba baris 10 dan sebagainya gitu. Oke, lanjut. Nomor 1 udah. Nomor 2, buatlah sebuah file yang berisikan daftar nama daerah dengan menggunakan file descriptor. Oke, kita kerjain dulu yang pertama. Cat habis itu buat file itu berarti masukkan ke dalam file itu kan lebih dari.
nama filenya daftar daerah.txt. Oke, kita enter. Kita tulis nama file ini ya, Bandar Lampung tuh ya, Bandar Lampung. Oke, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, apa ya, Palembang, Siantar, Medan. Oke, kalau udah kita Ctrl C aja, udah masuk harusnya daftar daerah. Terus dan redaction dengan mengimplementasikan penggunaan standar input, output, dan standar error. Oke, contohnya kita echo misalnya. Echo masukin nama daftar daerah, contohnya apa ya, ini echo contohnya membuat file daftar daerah. Nah, itu muncul kan. Oke, sebentar, kayaknya ini salah deh. Yang dimaksud tuh dia mengimplementasikan penggunaan standar input output untuk ke file ini kayaknya deh. Jadi tadi kan udah kita inputnya udah. Sekarang cat berarti daftar MK. Nah, ini catnya kalau bisa pakai ini deh biar sesuai dengan di modul 0. Nah, gitu. Sama aja sebenarnya. Daerah. Oke, tampilkan. Dan standar output error. Contohnya kalau error itu gimana ya? Kayak kita oke, gitu. Contohnya misalnya kita mau masukin isi dari nah ini kan nggak ada kan, contohnya file namanya coba nih, ini coba.txt. Nah, kita mau nge-outputin dulu coba.txt, terus kita masukin ke dalam si daftar daerah tadi. Nah, harusnya kan kalau ada coba txt-nya bisa, cuma kalau ini nggak bisa nih. Nah, gitu. Jadi pesan errornya tuh karena nggak ada filenya. Nah, itu berarti masuk ke standar error kayak gitu. Oke, nomor 3 kita disuruh tampilkan isi file tersebut dengan menggunakan implementasi dari pipeline, yaitu filter. Oke, mungkin buat grab dulu ya. Di sini gue bakal coba cat daftar daerah. Kita grab apa tadi, Lampung. Oke, dapat Lampung. Terus WC itu coba contohnya kita kayak gini, terus WC katanya sekalian word count ini. Nah, word count dari Lampung kalau kita WC aja biasa berapa? Oh, dia ada banyak katanya word count. Ini ada karakternya, jumlah barisnya 8. Coba kalau kita lihat nih apa namanya, daftar daerah. Nah, ini kan jumlah barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, terus ininya katanya itu juga 8. 1, 2, 3, kok keluar? Ada 78. Nah, terus ini 68 total karakternya. Nah, kenapa tadi yang ini 1? Karena ini 1 doang nih. Coba kalau kita ubah jadi Bandar Lampung, daftar daerah. Ini misalnya kita tambahin jadi Lampung di spasinya. Itu nanti pas kita tulis di WC-nya itu bakal nambah pasti. Coba ya, cat daftar daerah, kita WC
Nah, nambahkan 9. Coba kalau kita langsung ambil yang tai Lampung. No, nambah. Kok nggak ada ini? Lampung. Ini nambah jadi 9 nih, karena kita pisah nih yang ini tadi kan. Oke, lanjut. Unik itu menghilangkan baris yang berurutan. Contohnya nih, coba kita cat lagi daftar daerah. Nah, kita mau cat daftar daerah. Coba kita sort. Nah, kita create yang sort dulu deh, baru unik. Nah, coba kita habis itu unik, gue kurang tahu nih. Unik. Oke, kayaknya unik tuh harus ada yang sama deh. Coba kita coba. Coba yang ini aja deh. Cat tadi kan daftar MK. Kan MK tadi gue bikin banyak. Kalau gue tulis unik. Nah, kayaknya dia bakal ini. Nah, bakal tadi kan gue matematika dasar sampai bawah tuh berapa baris kan banyak banget. Nah, fisika dasar juga. Nah, dia bakal ngehapus duplikatnya. Cuma kalau ke batas sama nih matematika dasar terus gue tulis fisika dasar. Ini kenapa matematika dasar yang nggak di bawah nih nggak dihapus kan? Karena dia udah ke batas sama fisika dasar. Jadi istilahnya dia cuma bisa ngapus duplikat baris yang emang berurutan gitu. Nah, jadi katanya tuh kalau mau bagusnya, misalnya kita pakai sort dulu, baru unik. Nah, kalau gini baru dia tuh fisika dasarnya matematika dasar yang paling bawah tuh hilang kayak gitu. Oke, hit tuh buat misalnya kita mau nampilin 3 daerah paling atas yang tadi kan dari daftar daerah. Nah, kita tulis aja hit 3 kalau nggak salah. Hit min n-nya 3. Nah, dia nampil paling atas gitu doang. Terus tail. Apa ini? Tail cut pas AWK. Oke. Kalau tail itu dia kayaknya paling bawah deh. Kayaknya ya, coba 3. Oh ya betul kan, Palembang Center Medan. Terus kalau cut kayak tuh cut itu 5 karakter pertama deh, karakter awal maksudnya. Coba kalau kita tulis aja cut min n3 atau apa ya? Oh nggak bisa. Coba min C15. Nah, jadi dia tuh ini kalau min C15 tuh dia kolom 1, kita ambil 5 doang gitu. Karena kita nggak ada kolom 2 kan. Kalau kolomnya 2 kita kosong. Oh bisa juga deh. Berarti kolom 2 itu tuh dari terakhir kayaknya ya. Nah itu dia, kalau cut tuh buat ngambil karakternya, nampilannya berapa, cut 5 karakter pertama contohnya dari kan kita. Terus paste itu menggabungkan baris dari beberapa file atau input katanya itu di sini. Nah dia tuh bisa contohnya paste. Oke, nah coba kita buat ya vim more txt. Nah contoh gini, kita tulis aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Tadi kan kita ada 8 nih. Nah terus kita close, kita ls cat nomor txt kan ada 8 nih. Nah gue pengen nomor 1 sampai 8 ini masuk ke dalam daerah tadi. Nah tapi di depannya, nah itu caranya tuh katanya kita bisa ini paste nomor txt ke daftar daerah txt. Nah ini kalau kita enter, nah dia masuk. Kalau kita cat daftar daerah, nah dia nggak masuk. Tapi kita ngepaste itu ngeprint doang sebenarnya, nggak masuk ke dalam file. Kalau mau kasih ke dalam file kita berarti masuk lagi tadi kayak pakai perintah yang input. Nah, terus AWK itu
Katanya dia bisa banyak, bisa untuk memfilter, habis itu pokoknya utilitas yang paling kuat lah gitu. Dan sebagai contoh, tadi kan ngefilter kita bisa pakai Grab, pakai apa ya, wait, ngefilter apa namanya, pakai Unique gitu kan, buat ya beberapa komen yang sebelumnya. Nah di sini kita bisa lebih spesifik lagi kalau pakai AWK itu. Nah contoh itu gini, kita bisa cat tadi daftar ya, cat daftar daerah, terus AWK. Nah kita pengen cari yang Lampung contohnya tuh. Nah ini gue pengen tahu Lampung tuh ada di baris keberapa, coba kota Medan. Nah Medan tuh di baris 8. Nah kita bisa lihat aja kan DAF. Nah itu ada di baris 8 sama 1, benar kan. Nah itu sih untuk AWK. Satu lagi sit. Oke, contohnya kita pengen ganti kata. Nah, ganti kata nih. Contoh kan ada daftar Bandar Lampung nih. Contoh kita mau ganti Bandar Lampung ini jadi digabung kayak gitu loh. Nah, kita bisa tulis kayak tadi daftar txt sit. Kita tanam namanya. Nah, terus L Bandar Lampung. Kita cari sebenarnya Bandar Lampung. Kita ganti dengan dia tuh Bandar Lampung. /G itu artinya grup all, jadi semua itu bakal kita ganti, boom. Nah, Lampung ya udah nggak apa-apa, tapi intinya keganti nih, seret gitu. Nah oke, mungkin cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you, bye bye.